di negeri yang kaya. Tapi, kenapa aku tetap miskin? Bahkan, sejak 6 bulan lalu, 3 ruang kelas, atap dan plafonnya jebol akibat kap baja ringan. Gedung tempat menimba ilmu lapuk termakan usia. Ruang kelas mulai dari lantai, dinding, hingga atap tak lagi layak dijadikan tempat belajar mengajar. Tak muluk-muluk, siswa hanya ingin sekolahnya bisa segera diperbaiki. Rumah dan sekolah mencapai 7 km. Tidak hanya dari sebagian siswa yang mengikuti sekolah dasar sama setiap. Para dokter mengaku sudah tidak tahan dengan kondisi rumah sakit yang dinilai mismanagement. Banyak peralatan yang seharusnya diganti, malah diberikan barang yang tidak dibutuhkan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Mobil ambulans milik RSUD Marta Pulang Kabupaten Bogor Kominfo berdalih tak ada sopir dan bensin. Tak mau menunggu lebih lama lagi, keluarga Setiap uang yang dikorupsi dapat merenggut impian, harapan, dan bahkan nyawa. Bagaimana korupsi bisa terjadi? Pagi itu, matahari sudah tinggi, tetapi Budi masih tertidur lelap di kamarnya. Di luar, suara eyam berkokok bercampur dengan hiruk-pikuk jalanan yang mulai sibuk. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan waktu yang terus berlalu. Lonceng sekolah berbunyi nyaring dari kejauhan. Mohon perhatian. Bel tanda masuk telah berbunyi. Kenapa harus telat Kepada lagi sih? seluruh siswa Kalau untuk sampai segera gerbang masuk ditutup, kelasnya aku bakal kena masing-masing. hukuman lagi. Pak Herman, tolong dong. Saya telat sedikit. Bisa dibukakan gerbangnya, Pak? Budi, kamu udah tahu kan peraturannya? Kalau gerbang sudah ditutup, kamu harus lapor ke BK dulu. Pak, ini buat jajan kopi. Tolong ya. Cuma kali ini aja. Budi, kamu pikir saya ini bisa disogok? Saat ini bertugas menjaga disiplin, bukan menerima suap. Aduh, ini rumusnya yang mana sih? Aku nggak ingat sama sekali. Hei, Denny, nomor 3, jawabannya apa? Gak bisa, Bud. Kalau ketahuan, kita berdua habis. Pak Budi adalah seorang pegawai di kantor pemerintahan. Saat itu, ia sedang bekerja, dan suasana kantor sangat sepi. Laporan proyek fiktif, dana hibah, fee dari kontraktor sudah beres. Hahaha, semua berjalan lancar. Gak ada yang curiga, akhirnya dapat uang banyak. Hahaha, enak sekali hidupku. Saat sedang hening, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, dan ternyata Rudi, seorang pengusaha yang membawa tas hitam. Pak Budia, apakah sudah dicek semua datanya? Tentu, dana proyek cair minggu depan. Seperti biasa, kamu 40%, saya 60%. Bapak memang jagonya. Semua aman kah? Tentu, selama kita main bersih, tidak akan ada yang tahu. Seorang auditor muda bernama Dinda sedang memeriksa laporan keuangan di komputernya. Ia curiga melihat angka-angka yang tidak wajar. Kemudian Dinda bersama tim mulai mencari bukti untuk membuktikan Pak Rudi benar korupsi. Beberapa hari kemudian, saat Pak Rudi sedang bekerja di ruangan, tiba-tiba Inspektorat Keuangan bersama KPK datang untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan. Dari cuplikan tersebut, dapat kita ketahui bahwa korupsi tidak selalu berasal dari hal-hal yang besar. Tidak selalu berasal dari gedung mewah, tumpukan uang, atau bahkan kursi jabatan. Tetapi
Misalnya, selalu datang terlambat ke sekolah, berbohong, melakukan kecurangan-kecurangan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Itulah awalnya. Tindakan-tindakan kecil yang koruptif yang mungkin tidak terlihat besar, tetapi perlahan akan merubah pola berpikir dan juga akan membentuk kebiasaan. Korupsi bukanlah hanya soal uang, tetapi korupsi juga mencakup mental. Mental yang terbiasa menipu dan juga menutup mata hanya untuk keuntungan pribadi. Jika dibiarkan, yang kecil akan semakin tumbuh dan yang biasa akan dianggap benar. Maka dari itu, kita akan menjadi bagian dari sistem yang rusak. Dan tanpa disadari, kita pun telah menjadi bagian yang merusaknya. Maka marilah kita ubah sekarang. Berani jujur walau tidak nyaman. Berani menolak walau sendirian. Berani membenahi dari hal-hal yang kecil. Karena bangsa yang besar dibangun dari karakter yang kuat, dan karakter yang kuat dibangun dari kebiasaan kecil. Korupsi bisa dihentikan dimulai dari kita. Pilihan di tangan kita. Setiap pilihan menentukan masa depan. Apakah kita akan melawan atau diam saja tidak berguna? Jangan biarkan korupsi menang.